Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri atas nama Nur Aini dan satu lagi teman saya atas nama Azizatun Nafisifah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Memahami Kepemimpinan dalam Psikologi Sosial. Langsung saja saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada materi yang A, ada konsep dasar kepemimpinan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perilaku pemimpin adalah tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan ataupun lingkungan. Kepemimpinan adalah kemampuan adalah proses yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin dibutuhkan untuk mengarahkan, membina, mengatur, dan menunjukkan orang-orang yang dipimpin merasa senang dan sejalan atas tujuan yang oleh pemimpin tersendiri. Secara umum, pemimpinan adalah proses untuk tujuan suatu organisasi, memberikan motivasi perilaku, mempengaruhi, mengetahui peristiwa yang dialami oleh orang itu sendiri dalam bentuk kerjasama oleh kelompok ataupun luar kelompok. Satu, sebagai peran khusus untuk mempengaruhi bersama. Kedua, jenis mempengaruhi. Yang ketiga, tujuan dari mempengaruhi. Masuk ke poin B, pendekatan kepemimpinan. Dalam mengendalikan organisasi, di mana seorang itu memiliki pemimpin. Adapun kepemimpinan dari sebuah kelompok ataupun organisasi yang mempengaruhi kelompok ataupun organisasi untuk mencapai tujuan. Dari pandangan para ahli menunjukkan bahwa seorang pemimpin dapat diterima pengikutnya sebagian besar bertanggung kepada pendekatan gaya kepemimpinan yang digunakan. Poin C, teori kepemimpinan. Teori ini mengatakan bahwa tingkah laku pemimpin tidak hanya dipengaruhi oleh seorang perilaku pemimpin, tetapi juga bawahannya, kondisi lingkungan kekuasaan pemimpin tersebut. Teori ini mengatakan aktivitas tergantung kepada interaksi gaya kepemimpinan dari situasi, dari hal lingkungan itu sendiri. Oke, baiklah, saya Azizatun Nafisifah akan melanjutkan penjelasan tentang poin D, yakni kriteria, karakteristik, kompetensi, peran, dan fungsi kepemimpinan. Kriteria evaluasi efektivitas kepemimpinan tergantung dari organisasi itu sendiri, sesuai dengan tujuan dan nilai evaluator. Beberapa konsep menyatakan bahwa kompetensi adalah perilaku individu dalam melaksanakan fungsinya dan pengetahuan serta keterampilan yang menyokong perilaku tersebut. Menurut Sujono Sukanto tahun 2003 mengatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Sedangkan fungsi menurut Liang Ji tahun 2008 mendefinisikan bahwa fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan, ataupun perkembangan lainnya. Lanjut. Poin E, perilaku dan implikasi kepemimpinan. Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang dengan kekuasaannya mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sikap bertanggung jawab, pengetahuan, keberanian, keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, serta kemampuan untuk meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi. Dan yang terakhir, poin F, yakni perkembangan paradigma kepemimpinan. Jenis, gaya, dan ciri yang menandai perkembangan kepemimpinan masa lalu dapat dilihat dari pengetahuan ataupun teori kepemimpinan yang berkembang dalam kurun waktu tersebut. Abad 20 baru saja berlalu. Kita dapat mencatat sejarah kemanusiaan yang penuh dinamika perubahan di abad itu, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tak terkecuali perkembangan pengetahuan tentang paradigma kepemimpinan yang dapat meliputi gaya kepemimpinan, tipologi kepemimpinan, model kepemimpinan, dan teori-teori kepemimpinan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.